Kalian pernah dengar nama Haji O.S. Cokroaminoto? Kalau kalian tahu sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, nama ini pasti nggak asing. Tapi apa kalian tahu, beliau ini punya julukan, Raja Jawa Tanpa Mahkota? Gimana ceritanya seseorang bisa dapat julukan keren seperti itu? Yuk, kita bongkar kisahnya. Jadi, siapa sebenarnya Haji O.S. Cokroaminoto ini? Cokroaminoto lahir di Madiun pada tahun 1882. Dari usia muda, beliau sudah terlihat beda. Cokro bukan cuma cerdas, tapi juga punya kepedulian besar sama nasib rakyat kecil. Saat itu, rakyat banyak yang hidup dalam kemiskinan dan penjajahan. Tapi Cokro nggak tinggal diam. Dari situlah, ia mulai mengasah kemampuan bicara dan kepemimpinannya, masuk ke dunia pergerakan. Cokroaminoto bergabung dengan Sarekat Islam atau SI, organisasi yang waktu itu sangat populer. Disinilah Cokro menunjukkan taringnya. Gaya bicaranya yang kuat dan meyakinkan membuat banyak orang tertarik mendengar. Di tangan Cokro, SI nggak cuma jadi organisasi biasa. Ia menjadikannya alat perjuangan melawan penjajahan, tapi tetap lewat jalur damai dan beradab. Lalu, kenapa beliau bisa dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota? Julukan ini muncul karena pengaruh Cokro yang luar biasa besar, khususnya di kalangan rakyat Jawa. Ia bukanlah raja yang sebenarnya, tapi kata-katanya seperti titah seorang raja. Cokro punya karisma yang bikin rakyat sangat hormat dan patuh pada dia. Bayangkan, di masa itu, orang dari berbagai kalangan, petani, buruh, bahkan kaum terpelajar, semua menghormati Cokro, tapi bukan cuma itu yang bikin Cokro unik. Rumahnya, yang berada di Surabaya, jadi pusat pembelajaran banyak tokoh besar. Bahkan, beberapa muridnya kelak jadi pemimpin besar Indonesia. Bayangin aja, di rumahnya itu pernah tinggal Soekarno, yang nantinya jadi presiden pertama Indonesia. Juga ada Kartosuwiryo, yang nantinya mendirikan gerakan di TI, serta Semaon, yang aktif dalam gerakan buruh. Rumah Cokro jadi semacam sekolah politik, di mana mereka belajar tentang nasionalisme, tentang perjuangan, dan tentunya, tentang bagaimana mencintai tanah air. Tapi di balik ketegasan dan pengaruhnya, Cokro juga menghadapi banyak tantangan. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengawasi pergerakan Cokro dengan ketat. SI dianggap berbahaya karena bisa menggerakkan banyak orang. Cokro beberapa kali ditahan dan dipenjara, tapi semangatnya nggak pernah padam. Dia tetap berjuang demi rakyatnya. Bagi Cokro, hidupnya adalah untuk kemerdekaan dan keadilan. Apa yang Cokro lakukan ini nggak sia-sia. Pemikiran dan ajarannya sangat berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang dia tanamkan ke murid-muridnya menjadi dasar pergerakan menuju Indonesia merdeka. Cokro bukan cuma seorang pemimpin, dia adalah inspirasi yang terus dikenang sampai sekarang. Sayangnya, di akhir hayatnya, Cokroaminoto harus melihat Sarekat Islam terpecah karena perbedaan pandangan. Tapi meski begitu, warisannya tetap abadi. Julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota tetap melekat sebagai tanda betapa besar pengaruhnya bagi rakyat Indonesia. Dia adalah bukti bahwa seorang pemimpin bisa lahir dari rakyat biasa, tapi punya tekad luar biasa. Gimana? Seru banget kan kisah Haji O.S. Cokroaminoto ini? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan follow biar nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya.